Halo, perkenalkan nama saya Maritin Daong dari kelas 6A Manajemen Perusahaan. Saya akan menjelaskan materi tentang akibat dari melemahnya rupiah, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Mata uang Indonesia kembali melemah melawan dolar Amerika Serikat. Pelemahan mata uang Garuda terjadi setelah Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuannya secara agresif. Di sepanjang tahun ini, The Fed telah 2 kali menaikkan suku bunga acuannya dengan total 75 basis point hingga Juni. Pada 26 sampai 27 Juli waktu setempat, The Fed dijadwalkan akan menggelar pertemuan untuk mendiskusikan kebijakan moneternya. Pasar memprediksikan bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuannya 75 sampai 100 BPS untuk meredam inflasi yang melonjak 9,1% di Juni. Berbeda dengan The Fed, Bank Indonesia justru memilih menjadi merpati untuk mempertahankan suku bunga acuannya di 3,5%. BI menilai angka inflasi Indonesia yang berada di 4,35% masih relatif lebih rendah ketimbang negara-negara lain di dunia. Selain itu, inflasi inti yang berada di 2,63% dinilai masih berada dalam target kisaran BI di 2% sampai 4%. Sehingga urgensi BI untuk menaikkan suku bunga acuannya dinilai belum diperlukan. Sementara beberapa analisis memprediksikan BI akan mulai menaikkan suku bunga acuannya pada pertemuan di Agustus dan September. Akibat rupiah pun tertekan di hadapan dolar AS secara year to date. Rupiah bahkan telah terkoreksi 5,2% dan 2,1% berasal dari kinerjanya pada Juni. Setelah BI mengumumkan kebijakan moneter, rupiah pun langsung melemah ke 15 US, tapi berhasil memangkas koreksinya hingga berakhir 15 per US. Siapa saja yang diuntungkan dari pelemahan rupiah ini? Terkoreksinya rupiah membuat harga produk Indonesia lebih kompetitif di luar negeri, sehingga industri dalam negeri memiliki kesempatan mendongkrak ekspor. Tapi, tidak semua hal berkaitan ekspor diuntungkan, hanya eksportir yang masih mengandalkan bahan baku dari dalam negeri. Sektor yang diuntungkan mulai dari hasil laut, produk pertanian dan perkebunan, dan komoditas ekspor utama Indonesia yaitu bahan bakar mineral. Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia berhasil membukukan surplus senilai US 5,09 miliar, ditopang oleh nilai ekspor yang meningkat sebanyak 40,68% dibandingkan tahun lalu dan 21,3% secara bulanan. Meskipun nilai impor juga naik 21,98% secara tahunan dari 12,87% secara bulanan. Namun nilai impor relatif lebih rendah sehingga Indonesia berhasil membukukan surplus. Ekspor non-migas atau minyak dan gas berkontribusi sebanyak US 17,31 miliar pada nilai ekspor, sementara ekspor migas hanya nilai US 1,24 miliar. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih.